Selamat pagi kepada semuanya. Hari ini kita Selamat berjumpa kembali pada RPS selanjutnya pada modul blok reproduksi. Jadi hari ini kita akan masuk kepada screen ya. Coba saya akan share slide saya. Kira-kira kelihatan slide ini? kelihatan, Kelihatan dok. Dok. Yang baik. Slide selanjutnya, jadi kita inilah mengenai silabus kita hari ini yang akan kita lanjutkan. Hari ini adalah mengenai seputar infertilitas pria. Nah, outline yang kita bagi di sini ada 5 yang harus kita pelajari. Pendahuluannya, etiologinya, diagnosanya, kemudian evaluasi dan manajemen. Jadi pendahuluan yang perlu kita tahu bahwa infertilitas itu apa? Infertilitas itu artinya seseorang yang tidak mampu mempunyai keturunan setelah melakukan berhubungan secara rutin tanpa perlindungan secara reguler. Nah, ada dua infertilitas, ada yang primer, ada sekunder. Kalau yang primer itu artinya setelah dia berhubungan selama setahun secara reguler tidak terjadi konsepsi. Kalau yang sekunder, biasanya dia sudah pernah dulu hamil, setelah itu mau mencoba pada kehamilan berikutnya itu, yaitu tidak bisa hamil. Kita kembali kepada pembahasan berikutnya adalah mengenai etiologi infertilitas. Infertilitas itu kontribusinya sebenarnya 50% pria dan 50% wanita. Tapi di antaranya ada subgrup tertentu itu keduanya ada faktor pria, ada faktor wanitanya di situ. Nah, kalau kita meninjau kemampuan seorang pria untuk menyebabkan suatu kehamilan, maka beberapa hal yang harus dia penuhi adalah dia harus mampu berereksi dengan normal. Kemudian mampu berkoitus, berhubungan seksual secara reguler 2 kali seminggu. Contohnya kalau dia LDR jauh ya, 6 minggu sekali baru ketemu, tentu susah hamil ya. Ada istrinya yang tinggal di Lagu Boti, suaminya tinggal di Subang, Jawa Barat, tentu akan sulit dia hamil walaupun menikah 10 tahun sekalipun. Nah, itu menjadi suatu masalah. Nah, setelah berhubungan dia harus orgasmus mencapai puncak dan mengejakulasi, artinya mengeluarkan sperma ke vagina. Sperma yang dikeluarkan harus diuji bahwa jumlahnya normal, bentuknya normal, dan mempunyai motilitas yang normal. Kita masuki kepada penyebab infertilitas pria. Nah, infertilitas pria supaya lebih gampang kita bagi atas 3 bagian. Ada yang pretestis di atas buah jakar, ada kelainannya di buah jakar, atau kelainannya setelah buah jakar, namanya post-testis. Pretestis, testis, dan post-testis. Testis itu adalah buah jakar. Nah, pretestis itu apa? Pretestis itu berarti yang di atas buah jakar. Mengaruhnya dari mana? Dari hormon-hormon yang dihasilkan di otak, yaitu kelenjar hipotalamus dan pituitary, hipofise yang menghasilkan hormon pada hipotalamus adalah GnRH, sementara pituitary yang dihasilkan adalah FSH-LH. Nah, hormon ini nanti akan merangsang buah jakar untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Nah, kalau ada kelainan di otak seperti pada hypothalamic disease, seperti Kallmann syndrome, fertility units, isolated FSH deficiency, congenital hypogonadotropic syndrome pada kelainan hipotalamik, atau pituitary disease seperti terjadinya hiperprolaktinemia, exogenous hormon yang menekan, growth hormone defisiensi, bahkan kepada insufisiensi daripada pituitary, ini akan merupakan suatu faktor penyebab pretestis di mana sperma tidak atau kurang menghasilkan sperma. Nah, yang kedua adalah testis. Kerusakannya ada di testis. Bagaimana dia bisa rusak? Kalau seandainya secara genetik dia bawaannya sperma, buah zakarnya itu tidak menghasilkan sperma. Misalnya pada pasien-pasien dengan kelainan kromosom Klinefelter syndrome XXY, ataupun pada kelainan yang lain seperti XYY. Kemudian ada yang non-kromosomal seperti varikokelektomi, cryptorchidism, di mana ada buah zakar yang tidak turun ke dalam skrotum, kemudian ada Sertoli-Only cell syndrome, ada akibat radiasi dan kemo, itu bisa merusak buah zakar atau operasi, atau infeksi seperti orchitis yang disebabkan oleh gondongan.
Yang prostesis ini adalah akibat dari setelah buah zakar menghasilkan sperma, sperma tentu akan dialirkan melalui saluran sperma. Nah, kalau seandainya ada terjadi penyumbatan yang disebabkan oleh bawaan maupun yang didapat yang menjadi bawaan seperti congenital blockage daripada ductal system. Kemudian yang disebabkan oleh infeksi sehingga terjadi kerusakan daripada epididymis, vas deferens, ductus ejaculatorius, prostat, vesicula seminalis. Kalau terblok, tentunya sperma yang dikeluarkan oleh buah zakar tidak akan bisa sampai keluar. Nah, di sini tentu kita bagaimana cara kita mendiagnosa tentunya. Tentunya yang paling penting harus anamnesa dulu. Apakah fungsi seksual dari orang tersebut tidak mengalami gangguan, tidak ada impotensi atau ada kelainan seksual, tidak suka sama sesama jenis misalnya, tentu dia tidak ada orientasi seksual, tentu tidak bisa dilakukan seksual dengan baik. Atau dia katanya kalau setelah berhubungan mencapai puncak tidak ada keluar setetes pun spermanya sama sekali. Atau dia merasakan dia ejakulasi tapi spermanya nggak ada, ternyata spermanya itu menembak ke dalam kandung kencing. Akibatnya tidak bisa hamil. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan pemeriksaan fisik. Di sini kita melihat postur daripada tubuh seseorang di mana orang tersebut bentuknya seperti wanita. Ini terjadi pada Klinefelter syndrome, itu bisa kelihatan. Pangkulnya lebih besar, ada payudara, ya, tangannya lebih panjang. Kemudian genitalia kita melakukan pemeriksaan buah zakar. Buah zakarnya besar apa kecil, letaknya di mana, kemudian jumlahnya, misalnya jumlahnya cuma satu, berarti ada yang di atas. Ini juga bisa mengganggu ya. Atau kelainan penis, misalnya penisnya bengkok, seperti Peyroniesis, ada kelainan bawaan, di mana ujung daripada hipospadia itu adanya di pangkal daripada penis di sini. Sehingga kita tahu bahwa kalau dia ejakulasi tidak di ujung, karena di pangkal. Penis masuk ke vagina, tapi tidak menembak ke dalam, mana menembaknya di pangkal, itu akan menyebabkan sumber tidak kesuburan. Slide. Nah, selanjutnya untuk melihat kualitas sperma, kita harus puasa tidak berhubungan 3-4 hari ya, bukan puasa makan ya, puasa tidak berhubungan. Pengumpulan sperma bisa dengan melakukan onani atau berhubungan seksual terputus. Sewaktu mau nembak, dia itu pakai botol menampung sperma dalam botol. Dan botolnya tidak boleh pakai botol sembarangan, harus pakai botol kaca atau botol plastik yang tidak membunuh sperma. Dan pemeriksaan itu harus dalam kurun waktu kurang dari 2 jam. Slide. Nah, analisa sperma itu bisa spermanya kurang, namanya oligozoospermi. Kalau sperma bentuknya tidak normal, itu namanya teratozooospermi. Kalau spermanya lemah, kurang motil, banyak yang mati, itu namanya astenozooospermi. Slide keempat. Jadi pada hormon, kita bisa lakukan pemeriksaan gangguan daripada sperma berat ya, misalnya di bawah 5 juta, kita harus melakukan pemeriksaan hormonal untuk mengetahui kelainan hormon yang menyebabkan kurangnya sperma, misalnya di bawah 10 juta ada tanda-tanda hipogonad atau ada varikokel, ada pengobatan hormon sebelumnya. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan alat USG untuk USG buah zakar untuk memastikan adanya varikokel, adanya tumor testis, bahkan kita bisa melakukan pemeriksaan secara transrektal. Jadi alat USG ini dimasuk ke dalam anus untuk melihat organ-organ reproduksi interna daripada seorang pria ya. Nah, tentunya kita sudah berbicara mengenai etiologi, kemudian berbicara mengenai penyebab, insidensi, dan juga mengenai diagnosa. Kira-kira sudah mengerti ya? Nah, saya kira-kira ingin bertanya. Tadi kan saya sudah menyebutkan berbagai kuliah saya. Saya ingin melihat apakah
kira-kira dari peserta kuliah bisa mengerti dan menangkap apa yang saya jelaskan. Saya ingin bertanya, kira-kira apa penyebab, tadi kan ada saya sebutkan 3 etiologi daripada infertilitas pria. Siapa yang bisa menjawab? Coba. Izin dokter, saya mau Siapa? coba jawab. Ya, silakan. Apa? Coba 3 etiologi daripada kelainan infertilitas pria. Iya, 3 etiologi dari penyebab infertilitas pria itu tadi sesuai dengan yang dokter paparkan ada 3 hal. Yang pertama ada pretestis, kedua ada testis, dan ketiga ada posttestis, dokter. Oke, bagus sekali. Berarti apa yang sudah disampaikan bisa kira-kira diserap. Nah, sekarang sebelum saya melanjutkan kepada kuliah berikutnya, kira-kira ada yang ingin bertanya? Saya persilakan, Halo, mahasiswa. selamat siang, selamat pagi dokter. Ya, Ya, dokter saya ingin bertanya dok. ya, Raymond ya. Andre dok, Andre. Andre, silakan, Oke, Andre. dokter, di sini tadi dokter menjelaskan tentang kegunaan USG transrektal Ya, atau anus ya dok ya. ya. Nah, ini untuk melihat apa ya dok? Diagnosa apa gitu mungkin dok? Ya. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya Andre. Jadi kita menggunakan USG transrektal ini bisa mendiagnosa kelainan kelenjar-kelenjar yang ada di dalam internal organ reproduksi. Salah satunya kita bisa melihat pembesaran prostat, kemudian kita bisa melihat adanya sumbatan ductus ejaculatorius, dan kita bahkan bisa melihat berbagai kelainan yang ada di dalam organ tersebut. Sehingga kalau contohnya seandainya kita mengetahui adanya sumbatan daripada ductus ejaculatorius, maka tindakannya kita harus melakukan operasi untuk membuka sumbatan tersebut sehingga alur daripada perjalanan sperma mulai daripada ductus deferens dari epididymis ke ductus deferens masuk kepada vesicula seminaris, kepada ductus ejaculatorius, kelenjar prostat sampai uretra sampai keluar, itu bisa kita lihat semuanya dalam terbuka. Nah, kalau kita membuka sumbatan daripada ductus ejaculatorius, maka sperma akan bisa dikeluarkan, maka terjadilah ejakulasi. Maka kalau dengan adanya ejakulasi, tentu akan mempermudah terjadinya kehamilan. Ya, demikian. Terima kasih Oke, dokter. terima kasih Andre. Sekarang kita akan lanjutkan kepada bagaimana kita melakukan manajemen terhadap pengobatan terhadap infertilitas pria. Nah, ini dibagi atas 2, dengan tindakan operatif dan medikal dengan obat. Nah, operatif itu apa? Kalau pada pasien yang tersumbat atau sudah pernah menjadi sterilisasi, dipotong vas deferensnya digabungkan kembali, jadi dijahit untuk disatukan. Ya, kemudian ada kelainan pada yang lain akibat infeksi terjadi sumbatan, maka vas deferensnya bisa disatukan. Pada pasien yang ada varises, di mana varises itu mengumpuli di daerah sekitar daripada buah jakar, membuat buah jakar menjadi panas, dan banyak zat metabolik yang mengalami difusi kepada buah jakar sehingga merusak sperma dan kualitas sperma tersebut. Tentunya ini harus dilakukan operasi dengan memutuskan varises tersebut, dengan mengikatnya. Nah, tindakan yang lain seandainya ada pasien yang tidak ada sperma yang namanya azoospermia, kita bisa mencoba mengambil sperma di 2 tempat. Di epididymisnya, di saluran pangkal daripada buah jakar menghasilkan sperma, kita masukkan alat jarum, lalu kita sedot. Ini yang langsung melalui kulit. Ada lagi yang satu lagi, buka kulitnya, masukkan jarum, disedot keluar. Itu namanya mesa. Ya. Ada yang dari kulit namanya pesa. Nah, ada lagi yang langsung diambil dari buah jakar, itu namanya TESA, testicular sperm aspiration. Ini gunanya untuk mengambil spermanya, jadi karena dia di ejakulasi tidak ada sperma, terpaksa kita ambil dari sumbernya. Nah, terapi yang lain secara bedah
ada terapi medis, terapi hormonal, misalnya pada pasien yang hormonnya rendah, misalnya FSH-nya rendah, LH-nya rendah, sehingga tidak bisa merangsang buah jakar menghasilkan sperma, kita kasih suntikan hormon. Ada terapi yang karena gangguan imunologi, di mana ada antibodi antisperma, tentu kita kasih obat penekan imunobiologinya seperti kortikosteroid. Ada lagi orang yang ejakulasi tapi spermanya nggak keluar, malah tembak ke dalam kandung kencing, maka kita kasih obat simpatomimetik dan obati penyebab dasarnya seperti paling sering adalah diabetes. Kemudian ada lagi terapi empirik, di mana kita tidak tahu penyebabnya, nah kita kasihlah berbagai vitamin atau kasih antiestrogen seperti clomifen selama 3-6 bulan. Nah, kalau seandainya cara medis, secara surgical tidak ada, kita masih ada opsi yang melakukan pengobatan assisted reproductive technology. Namanya apa itu? Namanya program bayi tabung. Dua di sini ada inseminasi dan ada program bayi tabung dengan cara ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Nah, ini cara processingnya. Sperm processingnya itu kita proses spermanya itu kita ambil, kita centrifuge, kemudian kita biarkan dia berenang ke atas sehingga kita tersaring sperma yang paling bagus. Sperma yang diambil itu biasanya 0,3 cc saja akan disemprotkan ke dalam rongga rahim ibu. Itulah namanya proses intrauterine inseminasi, ya. Nah, selanjutnya adalah proses bayi tabung dengan ICSI. Karena sperma-sperma yang jelek sekali kadang-kadang tidak bisa bergerak. Sehingga kalau kita biarkan untuk proses alami atau inseminasi, spermanya tidak bisa berenang sampai ke buah jakar, sampai ke indung telur, mencapai telur sehingga tidak bisa terjadi pembuahan. Maka caranya adalah kita melakukan proses bayi tabung, di mana kita ambil sel telur dari ibu, kemudian sperma daripada suami diambil yang bagus, kemudian di dalam lab itu diambil sperma dengan satu jarum suntikan, disedot langsung disuntikkan ke dalam sel telur. Nah, setelah disuntikan nanti akan dikultur di luar untuk menjadi embrio. Nah, itulah proses namanya proses bayi tabung dengan intracytoplasmic sperm injection, melakukan suntikan sperma langsung ke dalam sel telur. Baik, jadi sampai di situ kita akan mengkonklusi bahwa penyebab infertilitas pria itu sebenarnya 50%, ada yang mix. Nah, seperti sebesar 30%. Penyebab infertilitas pria tadi sudah disampaikan ada pre-testicle, ada testicle, dan post-testicle. Diagnosanya dengan menggunakan pemeriksaan fisik, anamnese, sperma analisa, bila perlu pemeriksaan hormonal dan USG. Terapi infertilitas pria itu terbagi atas medical, surgical, dan ART. Baik. Kira-kira ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Ya. Ya, kan tadi saya mau bertanya tentang apakah pengambilan sperma nih, Dok, dari buah zakar langsung itu bisa digunakan untuk hamil Cara apa ini programnya? Alami ya? Ini Maulana ya? Jadi baik. Jadi pertanyaan adalah apakah sperma yang diambil secara operasi dengan tesamesa itu bisa hamil? Apakah hamil alami ataukah harus melalui program teknologi reproduksi berbantu atau nama lainnya adalah bayi tabung? Tentu sperma yang diambil dari buah zakar itu tidak bisa digunakan untuk alamiah, tidak bisa digunakan untuk inseminasi. Ya. Karena apa? Karena sperma yang dari buah zakar itu semuanya pada umumnya tidak bergerak. Sehingga kalau kita biarkan alamiah itu jumlahnya juga sedikit, kemudian kita biarkan inseminasi, semprotkan ke dalam rahim ibu, dia tidak bergerak, otomatis tidak mungkin terjadi pembuahan. Jadi cara yang terbaik pada pasien-pasien yang diambil spermanya dari buah zakar itu adalah melakukan program bayi tabung dengan intracytoplasmic sperm injection, melakukan suntikan langsung spermanya ke buah zakar. Nah, itu yang bisa dilakukan. Baik, ini
saya ingin melihat kembali kira-kira apa yang saya sampaikan bisa diserap. Saya ingin bertanya pertanyaan, saya akan lemparkan kepada peserta kuliah. Kira-kira berapa jenis manajemen yang ada dalam terapi infertilitas pria? Izin menjawab, dokter. Boleh jawab? Nah, silakan siapa ini? Maria, dok. Oh ya Maria, silakan. Apa Pengobatan jawabannya? pada infertilitas pria itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pengobatan dengan pembedahan atau operatif, kemudian yang kedua pengobatan dengan obat-obatan atau medikal. Bagus ya. Jadi medikal itu termasuk ART ya. Oke, bagus sekali. Jadi sebagai penghujung di dalam kuliah saya ini, saya ingin membagikan referensi supaya untuk membaca lebih dalam lagi. Tentunya kuliah ini adalah menjadi pembuka bagi kita supaya mengerti lebih dalam. Ini sebenarnya kita bisa membaca mengenai buku ini adanya di Male Infertility dan juga ada di buku yang dikarang oleh Jack Ware dan juga ada di Clinical Gynecology Endocrinology dan Infertility dari Leon Sparrow. Tentu infertilitas pria ini banyak sekali misteri yang banyak belum diketahui. Misalnya, apakah sperma yang tidak bergerak itu bisa dibuat lebih bagus, misalnya dengan memberikan tambahan zat-zat seperti growth factor atau PRP, atau kemudian ada teknologi bantuan di mana sperma yang tidak bergerak itu bisa dipastikan spermanya itu bagus dengan melakukan pemeriksaan secara genetika, ataukah sperma tersebut ini setelah disatukan tidak bisa membuahi kita, bisa bantu dengan alat fertilisasi dengan chemical ataupun dengan physical seperti electrical, itu menjadi bahan pertanyaan. Saya kira saya hanya membangun isu daripada beberapa isu yang bisa menjadikan bahan referensi penelitian untuk mahasiswa untuk di di refer kemudian hari menjadi bahan yang dipikirkan untuk menjadi bahan penelitian. Saya dengan senang hati untuk memberikan waktu bila ada yang ingin bertanya kembali mengenai seputar infertilitas pria ataukah ada bahan-bahan yang bisa kemudian dijadikan bahan untuk awal permasalahan pertanyaan yang bisa menjadi pertanyaan penelitian yang kelak bisa didevelop menjadi sebuah penelitian. Saya kira demikian hari ini kuliah saya, dan kita pada sesi berikutnya, selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pada modul berikutnya, RPS berikutnya di blok reproduksi. Terima kasih atas pertemuan pada pagi ini. Semoga kuliah kita bermanfaat dan semua peserta kuliah sehat semua. Terima kasih, Oke. dokter. Terima kasih, Jumpa dokter. di- Pagi, dok. Selamat pagi, Pagi. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Terima kasih. Oke.